Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nama aku Hana Lestari. Aku di sini adalah mahasiswa sekaligus bekerja. Aku pengen banget sharing-sharing ke kalian tentang alat perlindungan diri atau disingkat dengan APD yang perlu kita bawa saat menghadapi tatanan hidup baru saat ini. Nah, sebelum itu, aku mohon banget kalian bisa like, comment, subscribe video aku ya. Ini adalah alat-alat APD yang memang ada di tas aku ketika aku keluar rumah ya guys. Mohon maaf, ini semua udah aku unboxing. Pertama itu ada Silves, ada hand sanitizer, ada desinfektan, ada masker, ada wadah masker, dan ada tisu basah. Aku jelasin satu-satu ya, aku belinya di mana. Oke, yang pertama adalah Silves. Silves ini aku belinya di Shopee. Harganya 8.000, nama tokonya get.home. Nah, di tulisannya itu Silves ini anti asap, anti air, dan anti kuman. Jadi bisa kita gunakan. Yang kedua adalah hand sanitizer. Hand sanitizer di sini kalian kan lihatnya bentuknya kayak botol spray kecil ya. Padahal itu aku belinya 5 liter di toko Zuara Beauty 03. Harganya murah banget. 149.000 guys. Kebetulan desinfektan ini aku bikin sendiri guys, gak aku beli. Oke, terakhir masker dan tisu basah. Tisu basah mah kalian bisa beli di mana aja ya. Cuman aku saranin kalau untuk dibawa kemana-mana yang ukurannya mini size aja gitu. Jadi kalian gampang sekali menggunakannya dan tidak berat. Kalau masker aku beli di Shopee, itu tokonya namanya Mika Masker, harganya juga cuma 2.000. Itu guys, 5 barang yang memang selalu ada di dalam tas aku. Oke guys, tadi kalian sudah tahu alat APD apa aja yang harus kalian bawa di dalam tas kalian ketika kalian keluar rumah. Nah, sekarang aku pengen banget ngasih tahu ke kalian penggunaan alat APD itu dengan benar seperti apa. Yuk kita cek. Yang pertama ya. Yang pertama itu adalah face shield. Face shield ini cara gunainnya gampang banget. Di sini dia ada talinya guys, ada talinya itu, terus talinya itu fleksibel, jadi bisa digunakan untuk kepala yang besar atau kepala yang kecil kayak aku. Nah, jadi kalau menurut aku jangan pegang bagian ini, bagian wajahnya, karena ini kan yang melindungi kita. Jadi kita harap ini tuh tetap bersih gitu. Nah, ini kita pegang di tali belakangnya. Ini longgar ya, fleksibel. Terus kita gunakan seperti ini. Nah, dan menurut aku pakai kayak gini juga kece kok. Nah, dari sini ya, ini bisa kita gunakan berulang kali. Jadi bisa cuci pakai. Nah, cara mencucinya juga gampang. Tinggal kita kasih pakai air sabun, kita cuci, terus kita elap dengan bersih. Nah, kalau nggak pakai air sabun, kalian juga bisa pakai disinfektan. Tuh, ini untuk alat yang pertama. Oke guys, ini yang kedua, yaitu penggunaan masker. Aku pengen banget ngasih tahu kalian penggunaan masker yang tepat itu tuh kayak gimana. Karena yang aku lihat ibu-ibu, atau jangan ibu-ibu deh, anak-anak muda aja masih salah dalam penggunaan masker yang tepat. Sebentar ya, aku ambil dulu. Tada! Ini adalah masker kain. Masker kain ini aku senengnya masker kain yang ada talinya. Kenapa? Karena aku pakai jilbab. Jadi masker kain ini menurut aku lebih nyaman aku gunain. Sebenarnya aku juga punya sih masker yang memang diselipin ke telinga. Tapi senyaman kalian aja ya. Intinya mah maskernya harus masker kain, tidak boleh masker medis. Kenapa? Karena yang kita butuhkan masker kain aja. Masker medis untuk para tenaga medis yang membantu pasien yang terjangkit corona. Oke, udah jangan terlalu lama ya. Intinya satu, pilih masker yang memang menutupi area hidung, area mulut, dan area dagu. Ini penting banget ya, karena kalau nggak menutupi, percuma aja kita pakai masker. Jadi pilihlah masker yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu lebar gitu, sesuai dengan bentuk muka. Kedua, dalam penggunaan masker tidak boleh, jangan ya, pokoknya ini tidak boleh banget kalian pegang area yang memang akan tertutupi gitu, yang akan menutupi area wajah kalian. Jadi peganglah bagian tali, kalian gunakan seperti ini, kalian talikan ke atas pertama, terus kalian yakini bahwa hidung, mulut, dan dagu kalian nih
sudah tertutup dengan benar, baru kalian talikan yang kedua. Nah, ini tuh aku merasa kayak udah nyaman banget, hidung aku tuh udah tertutup, tapi aku masih bisa menghirup udara, mulut aku udah tertutup, sampai ke bawah dagu aku udah tertutup. Nah, ini tuh udah safety banget dan udah nyaman banget. Dan yang ketiga, jangan sampai lepas pakai. Aku sering banget lihat orang-orang ya, misalnya aku lagi belanja nih di Indomaret atau di Swalayan, atau misalnya aku lagi naik angkot, itu banyak banget ibu-ibu yang kalau ngobrol sama temannya begini, bla 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 gitu. Sedangkan ini kan daerah dalam guys, ini loh yang nutupin hidung dan mulut kita gitu. Masa sih kita ngobrol begini, nanti kumannya masuk, terus kita pakai lagi, terus kita lepas lagi, kita pakai lagi. Aduh, itu nggak efektif banget gitu. Jadi kalau mau pakai masker, pakailah gitu. Selama berada di luar rumah, kita pakai masker, kita jaga jarak, walaupun kita di tempat kerja, di tempat kuliah, seperti ini. Tuh. Ya ngobrol aja, nggak perlu lepas pakai, apalagi ngelepasnya merenggut nih bagian tengah, trap gitu. Itu nggak boleh banget dan jangan banget dilakuin. Yang keempat, misalkan nih dalam kondisi kalian mau wudhu, kan nggak mungkin kalian lepas ini dulu terus kalian wudhu gitu. Aku nggak banget deh, khawatir ketika aku lagi wudhu ini terpapar virus gitu. Jadi saran aku yang keempat adalah kalian siapkan kotak wadah sih ya, wadah buat naruh masker. Jadi kalau aku sih maskernya aku copot dulu nih, misalnya aku mau wudhu, maskernya aku copot dulu, terus tetap aku pegang talinya, lihat, nggak aku pegang dalamnya ini ya, nggak aku pegang dalamnya, terus lihat bagian dalam aku tekuk seperti ini untuk menjamin bahwa bagian dalam itu benar-benar terlindungi. Udah aku tekuk seperti ini, aku pegang, terus aku bikin seperti ini. Nah, dan aku sudah menyiapkan wadah. Tara, ini bisa kalian temuin di mana aja ya. Kalian bisa pakai wadah apapun, tapi ingat wadah yang kalian gunakan itu disemprot dulu ya guys, pakai desinfektan. Jadi biar si wadah ini terjamin bahwa dia sudah terhindar dari kuman. Nah, tinggal si masker ini aku masukin deh ke sini. Nah, aku masukin ke sini, aku taruh, lihat, aku taruh, dan intinya sih bagian talinya itu harus di atas. Kenapa? Memudahkan kalian untuk nanti menarik dan menggunakannya lagi. Terus kalian simpan seperti ini. Jangan sampai si masker itu kalian taruh di saku, kalian simpan sembarangan, ya percuma aja. Tetap aja nanti si virusnya itu nempel di masker tersebut. Oke guys, yang ketiga aku mau ngasih tahu tips penggunaan dari hand sanitizer. Hand sanitizer ini kalian kan udah tahu ya, aku tuh beli tadi tuh 5 liter, tokonya juga udah aku kasih tahu, nanti ada di deskripsi box ya. Nah, dari hand sanitizer yang 5 liter itu aku masukin ke botol kecil kayak gini nih guys. Kenapa? Menurut aku tuh ini lebih kayak useful ya, gampang digunain, gampang dibawa, terus kayaknya mudah banget gitu. Nah, botol ini kalian bisa beli di toko yang sama, tapi si botol yang ini tuh ya kalian bersihin dulu pakai air sabun. Nanti kalian bersihkan dalamnya, terus kalian keringkan, baru kalian masukkan si hand sanitizernya. Nah, cara menggunakannya adalah pertama, hand sanitizer ini hanya dapat digunakan pada kulit. Jadi jangan menyemprot ini kepada benda gitu. Benda itu beda lagi, namanya bukan hand sanitizer. Jadi kalau misalkan kalian habis melakukan hal-hal misalnya di luar ruangan, terus kalian merasa bahwa tangan kalian itu habis megang sesuatu benda, terus kalian semprotkan seperti ini. Telapak tangannya dulu ya bagian dalam, terus telapak tangan bagian punggung ya bagian luar. Ini wangi banget, sumpah ini wangi banget, ini hand sanitizer wangi banget. Terus baru tangan satunya lagi kalian juga semprotkan ini seperti ini ya. Terus kalian tutup wadahnya, terus kalian gosokkan dulu
yang dalam sama yang dalam ya, tangan bagian dalam sama tangan bagian dalam, terus tangan bagian luar, boleh kiri dulu, boleh kanan dulu, is okay, itu mah terserah kalian. Terus sampai bersih, sampai ke sela-sela jari gitu. Nah, tada! Ini yang keempat guys, ini namanya desinfektan. Kayaknya sih disinfektan, kayaknya sama aja ya. Nanti kalian cek lagi itu desinfektan atau desinfektan. Nih guys, ini tuh bukan buat kulit, bukan buat tangan, bukan buat kaki, atau bukan buat kulit-kulit yang ada di tubuh kalian, tapi ini merupakan cairan untuk pencegahan virus corona untuk benda-benda yang kalian bawa atau benda-benda yang memang ada di tempat kerja kalian atau di tempat kuliah kalian. Nah, caranya tuh kayak gini gunainnya. Lihat ya. Tara. Ini tuh kan dompet, bukan dompet ya, wadah. Ini adalah wadah untuk menaruh masker. Nah, wadah ini kan benda. Nah, sebelum digunain biasanya aku itu semprot dengan desinfektan dulu. Nah, caranya kayak gini. Mudah banget ya. Hati-hati jangan sampai kena kulit karena ini gak bagus ya buat kulit. Nah, jadi benda-benda kita tuh harus benar-benar kita yakin bahwa benda-benda ini udah kita semprot disinfektan terlebih dahulu, gitu ya guys. Dan tips dari aku, kalian bisa bawa disinfektan ini bentuknya seperti botol spray ini. Jadi disinfektan yang sudah kalian buat di rumah, kalian masukkan ke botol-botol seperti ini, dan ini sangat useful banget untuk dibawa kemana aja saat kalian berada di luar rumah. Oke guys, kebalik ya. Hai guys, ini terakhir, ini yang kelima, barang yang selalu aku bawa di tas aku ketika aku keluar rumah saat kondisi new normal. Jadi ini opsional ya guys, kalian boleh bawa boleh enggak, tapi kalau aku pribadi sih aku senang banget nambahin ini ke salah satu barang APD yang harus ada selalu di tas aku. Nah, ini namanya kalian udah banyak tahu ya, ini namanya tisu basah. Nah, di sini aku mah belinya ya bisa merek apa aja sih, kebetulan di sini kan mereknya Mitu untuk bayi. Sebenarnya kalian boleh boleh dengan merek apa saja gitu, dan ini dijual bebas di pasaran. Kebetulan kalau aku kan tadi aku udah kasih tahu, aku belinya adalah di Shopee. Nah, jadi tisu basah ini kalau aku biasanya aku gunakan untuk kayak kondisi-kondisi optional aja. Misalnya gini, misalnya aku belanja nih ke Indomaret atau ke Alfamaret, terus uang kembaliannya biasanya aku masukin ke tisu basah ini sebelum aku taruh di tas. Nanti tangan aku tinggal aku kasih hand sanitizer gitu. Jadi si uang itu nanti udah dilip tisu basah, baru aku masukin ke tas, belum aku masukin ke dompet. Nanti sesampainya di rumah, biasanya si uang itu aku taruh dulu di toples. Biar apa? Biar si virus-virus corona itu khawatir masih mengendapkan di uang itu. Jadi nanti ketika besoknya lagi ada cahaya matahari, aku jemur dulu, baru nanti aku masukin lagi ke dalam dompet, baru aku gunain. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian tentang APD. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk selalu membawa APD itu di dalam tas kalian saat kondisi new normal di luar ruangan. Oke? Dan jangan lupa spread love and positive vibe. Bye bye. Dah.